Kita harus memisahkan untuk aktivitas malam pada malam hari. Kalau hiburan malam ditutup jam 10 malam, apa yang mereka dapatkan? Saya perintahkan selaku koordinator aksi hari ini untuk menutup pun jalan Ahmad Yani kawan-kawan. Dari kantor balai kota, karena insya Allah dalam waktu dekat akan ada pemimpin baru akan menempati tempat ini. Pilihan rekrut bukan pilihan warung tunggu-tunggu kawan-kawan. Kiri kasih masuk. Kiri dorong kalau nggak bisa dorong. Masuk. Kalau ini nggak boleh masuk, kasih keluar sampai itu mobil, Pak. Oke, sampai di sini parkir, biar agak tertib kita melakukan tempat ini. Tolong teman-teman. Jadi saya minta kepada teman-teman tetap menjaga jarak. Kita harus memisahkan untuk aktivitas malam pada malam hari. Kalau hiburan malam ditutup jam 10 malam, apa yang mereka dapatkan? Nanti ada lagi yang baru, bukan, masih salah orang. Kan mau diterima atau tidak itu lah. Saya sudah ada masih di kantor. Hidup rakyat, hidup rakyat Indonesia. Kepada bapak-bapak yang berhormat, Pekerja, hidup pengusaha, hidup para penikmat hiburan malamnya itu. Jadi kami ingin menyampaikan kepada pihak pemerintah Kota Makassar, pihak kepolisian, Satpol PP, para pekerja, teman-teman media. Aksi yang kami lakukan ini bukan aksi pertama dan kedua dan terakhir. Aksi ini akan tetap berlanjut jikalau kebijakan itu tidak ada yang diberikan kepada para pekerja dan pengusaha pariwisata di Kota Makassar. Kami lapor, Pak. Kami lapar, kami ingin menemui yang namanya PJ Wali Kota. Dan alhamdulillah berkat kerjasama dari pihak kepolisian Polsek Ujung Pandang hari ini bersama jajarannya hingga Bapak Hairudin bisa keluar menemui kita. Walaupun sesuai dengan hasil rapat, kalau bukan Bapak PJ Wali Kota yang menemui kita akan nginap di tempat ini. Sepakat? Tapi tergantung jika Bapak Hairudin bisa mengambil kebijakan tertinggi hari ini, insya Allah kami pulang dengan baik dan melakukan aktivitas selanjutnya. Saya persilakan kepada saudara Sul selaku ketua asosiasi untuk memberikan apa keinginannya teman-teman atlet. Saya persilakan. Baik teman-teman, pertama-tama mungkin saya sampaikan bahwa di samping saya sudah hadir Pak dari Kes Bangpol. Kes Bangpol inilah yang bertanggung jawab membuat surat edaran. Itu yang pertama. Surat edaran ini menurut kita tidak ada gunanya. Betul. Itu yang pertama, Pak. Itu apa dibuat? Seperti kita ketahui, kan pemerintah Kota Makassar juga mempunyai yang namanya perwali. Bapak harus jawab, kenapa perwalinya tidak dilakukan, edarannya dilakukan? Ini kan terkesan mengulur waktu untuk menunggu anggaran COVID. Itu dugaan kami. Itu dulu, Pak. Yang kedua, edaran Bapak apakah sudah sesuai, apakah punya kekuatan hukum atau punya landasan yang... Yang kedua, harusnya di sini kita hadirkan tim epidemiologi dan katanya ahli. Mana dia? Katanya gua di sana profesor juga datang. Hadirkan sini, Pak, tim epidemiolognya. Kita mau tahu kenapa malah dibatasi, sementara matanya bapak-bapak semua sini lihat.
Bapak bisa lihat sekarang kalau siang kalau pagi. Bagaimana ini COVID mau melandai? Kalau siang dibebaskan, kami malah dibatasi. Saya bukan ahli tapi silakan hadirkan tim epidemiolog. Betul. Ada duga COVID. Harus transparan juga Pak. Melandai kemarin saja melandai. Yang kedua, COVID menyebar di Makassar karena apa? Karena pilkada. Kenapa KPU melaksanakan di Jakarta debat kandidat? Orang kembali membawa virus. Yang kedua, apa? Bapak-bapak ini sering pelestiran ke Jawa, Bali. Luar negeri. Ini yang semua yang membawa virus ke sini. Bukan kami ini yang dikorbankan. Kami yang dikorbankan. Mungkin itu dulu Pak, silakan jawab. Kalau menurut saya sesuai rapat kita kemarin, kalau bukan Pak PJ Wali Kota, kita tetap menginap. Memang beliau pada hari ini mau menerima kita. Jadi sekali lagi pada hari ini mau menerima kita. Berhubung karena beliau kemarin jam 3 tiba-tiba ke Jakarta. Ke Jakarta dengan tujuan untuk pencairan dana hibah kepada seluruh pengusaha di Makassar. Pak Ketua, biar kami bicara dulu, nanti kita tanggapi, begitu saja mungkin. Silakan bicara Pak. Jadi itu, apapun yang hari ini kita sampaikan, insya Allah kami akan sampaikan kepada Bapak pengambil keputusan Pak PJ Wali Kota. Ya namun kita tahu sendiri bahwa kita ini memang Makassar ini masih ada epicentrum itu. Jadi bukan tidak Pak, ada. Artinya Bapak sendiri rasakan mungkin, atau teman-teman di sini yang pernah rasakan itu bagaimana tersiksanya itu namanya penyakit COVID Pak. Itu yang saya sampaikan. Jadi Dari tuntutan kita yaitu sekiranya Bapak PJ Wali Kota mencabut surat edaran karena kami anggap ini sangat tidak adil. Kenapa kami anggap tidak adil? Karena jam operasional itu dibatasi. Seperti kita ketahui tempat hiburan itu ada yang buka jam 8 malam, tutup jam 10. Itu kan tidak efektif. Yang kedua kami meminta tetap Perwali 51, Perwali 53 itu dijalankan dengan satu syarat, jangan pilih kasih, jangan ada diskriminasi. Mau warkop di siang hari, mau apa semua tetap diawasi. Tidak akan mungkin melandai ini COVID kalau pembatasan malam saja. Sementara kontrol di pagi, siang, dan sore hari itu tidak dilaksanakan. Jadi kami ini menganggap ini tim epidemiologi juga. Saya katakan apakah dia profesional atau cuma mengada-ngada atau apakah hanya mengejar dan anggaran COVID, ya itu tanda petik dugaan kami. Jadi kami berharap tempat hiburan tetap dibuka tapi diawasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Kami siap ditempatkan satu tempat 2 atau 3 orang-orang dari Satgas atau dari Satpol PP. Kalau memang over kapasitas, silakan kami ditindak, silakan kami ditutup. Mengingat kenapa? Dalam tempat hiburan ini ada ribuan pekerja yang butuh makan, butuh hidup. Sementara mereka yang buka siang, buka pagi, buka malam enak. Nah itu yang salah satu tuntutan kami. Harusnya seperti apa Pak? Dibukanya sampai kapan? Nah, kalau solusi yang kami berikan itu, ini kan di Makassar ini ada 3 jenis tempat hiburan. Yang pertama yaitu rumah bernyanyi keluarga, ada karaoke umum, ada bar dan pub. Itu kan bisa diatur jadwalnya. Rumah bernyanyi ya silakan buka dari pagi sampai jam 9 atau jam 10 malam. Selebihnya karaoke silakan buka jam 10 sampai jam 2 sampai jam 1. Nah, bar dan pub kan bisa tutup karaoke. Kita buka lagi jam sampai jam 3. Itu yang kita minta. Kan harus ada kajian-kajian. Jangan membuat aturan sepihak. Kemarin memang saya dilibat